Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Frances Loa dengan NIM 250403020007. Saya dari Prodi Sistem Informasi Kampus Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi berjudul Toleransi dan Keadilan Sosial di Masyarakat Multikultural. Video ini akan membahas secara mendalam berbagai persoalan penting yang sedang dan terus kita hadapi bersama, mulai dari intoleransi, diskriminasi, konflik sosial, hingga hak asasi manusia dan keadilan sosial. Selain itu, kita juga dapat melihat sejauh mana pendidikan kewarganegaraan berperan dalam membangunkan sikap toleran dan adil di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Materi ini tidak hanya relevan secara nasional, tetapi juga memiliki relevansi global. Karena Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia yang dapat menjadi cerminan tantangan multikulturalisme global. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang penting. Mengapa topik ini penting? Saudara-saudari sekalian, di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, dunia terasa semakin dekat. Kita dapat berkomunikasi lintas negara, lintas budaya, dan lintas agama hanya dalam hitungan detik. Namun ironisnya, di tengah kemajuan tersebut, kita justru menyaksikan semakin banyak konflik sosial, polarisasi, dan ketegangan identitas. Berbagai peristiwa di dunia menunjukkan bahwa keberagaman yang dikelola dengan baik dapat menjadi konflik yang serius. Rasisme, diskriminasi, intoleransi agama, dan konflik etnis masih terus terjadi. Bahkan di tengah negara-negara yang mengklaim diri sebagai negara demokratis. Indonesia tidak terlepas dari kondisi tersebut. Meski dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dalam realitasnya kita masih menemukan berbagai kasus intoleransi, penolakan terhadap kelompok tertentu, diskriminasi sosial, serta konflik yang berakar pada perbedaan identitas. Oleh karena itu, pembahasan mengenai toleransi dan keadilan sosial menjadi sangat mendesak dan relevan, khususnya bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Sekarang kita masuk di Indonesia sebagai masyarakat multikultural. Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Kita hidup dalam masyarakat yang terdiri dari ratusan suku bangsa, berbagai bahasa daerah, serta beragam agama dan kepercayaan. Keberagaman ini adalah kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari. Ia bukan sesuatu yang bisa dipilih atau ditolak, melainkan sesuatu yang harus diterima dan dikelola dengan bijaksana. Dalam konteks ini, Indonesia sering disebut sebagai masyarakat multikultural, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang budaya, agama, etnis, dan nilai-nilai yang berbeda. Namun, hidup dalam satu sistem sosial dan politik yang sama. Keberagaman tersebut sejatinya merupakan kekayaan bangsa, tetapi juga menyimpan potensi konflik apabila tidak dibarengi dengan sikap toleransi dan keadilan sosial.
Toleransi secara sederhana dapat diartikan sebagai sikap menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun perlu dipahami bahwa toleransi bukan berarti menyetujui semua perbedaan, dan suku pula berarti menghilangkan identitas diri. Toleransi adalah kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai, meskipun terdapat perbedaan keyakinan, pandangan, maupun latar belakang budaya. Dalam masyarakat multikultural, toleransi menjadi fondasi utama bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Seringkali, toleransi disalahpahami sebagai sikap serba boleh atau tidak punya pendirian. Padahal, toleransi justru membutuhkan kedewasaan moral dan intelektual. Seseorang bisa tetap teguh pada keyakinannya, namun tetap menghormati keyakinan orang lain. Disinilah letak esensi toleransi yang sesungguhnya. Tanpa toleransi, perbedaan akan merubah menjadi kecurigaan, lalu berkembang menjadi kebencian, dan pada akhirnya berujung pada konflik sosial. Ketika toleransi tidak sembuh dengan baik dalam masyarakat, maka yang muncul adalah intoleransi. Intoleransi inilah yang menjadi akar dari berbagai persoalan sosial seperti diskriminasi dan konflik. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai intoleransi, mulai dari pengertiannya, bentuk-bentuknya, hingga dampak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut pengertian intoleransi. Saudara-saudara sekalian, setelah kita memahami makna toleransi, kini kita perlu membahas kebalikannya, yaitu intoleransi. Intoleransi adalah sikap tidak mau menerima, tidak menghormati, dan tidak menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Intoleransi muncul ketika seseorang atau kelompok merasa bahwa keyakinan, budaya, atau pandangannya paling benar, sehingga menolak keberadaan pandangan lain. Sikap ini seringkali disertai dengan prasangka stereotip, bahkan kebencian terhadap kelompok yang dianggap berbeda. Dalam masyarakat multikultural, intoleransi merupakan ancaman serius karena dapat merusak hubungan sosial, menciptakan ketegangan, dan mengganggu persatuan bangsa. Intoleransi bukan hanya persoalan sikap individu, tetapi juga masalah sosial yang berdampak luas. Ketika intoleransi dibiarkan, ia akan berkembang menjadi pola perilaku kolektif yang dianggap wajar. Contohnya adalah ketika ujaran kebencian dianggap sebagai hal biasa, atau ketika tindakan diskriminatif dibenarkan atas nama mayoritas, agama, atau ideologi tertentu. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat perlahan kehilangan kemampuan untuk berdialog secara sehat dan lebih memilih cara-cara konfrontatif untuk menyelesaikan perbedaan. Intoleransi dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain: pertama, intoleransi agama, yaitu sikap menolak atau memusuhi orang lain karena perbedaan keyakinan. Bentuknya
bisa berupa penolakan rumah ibadat, pembatasan aktivitas keagamaan, hingga persekusi terhadap kelompok minoritas. Kedua, intoleransi budaya dan etnis ditandai dengan stereotip negatif atau rasisme terhadap kelompok tertentu. Ketika intoleransi politik, yaitu ketidakmampuan menerima perbedaan pandangan politik yang sering berujung pada polarisasi dan konflik horizontal. Keempat, intoleransi di ruang digital yang semakin marak melalui media sosial dalam bentuk ujaran kebencian, hoaks, dan provokasi. Intoleransi tidak muncul secara tiba-tiba. Ada beberapa faktor utama yang melatar belakanginya. Pertama, kurangnya pemahaman dan pendidikan tantangan keberagaman. Ketidaktahuan seringkali melahirkan ketakutan terhadap perbedaan. Kedua, prasangka stereotip yang diwariskan secara turun-temurun baik melalui lingkungan keluarga, masyarakat, maupun media. Ketiga, ketimpangan sosial dan ekonomi yang membuat kelompok tertentu merasa terpinggirkan dan mencari kambing hitam. Keempat, politik identitas di mana perbedaan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Kelima, pengaruh media sosial yang mempercepat penyebaran informasi tanpa verifikasi dan memperkuat polarisasi. Dampak intoleransi sangat luas dan merugikan. Intoleransi dapat merusak keharmonisan sosial, memicu konflik dan kekerasan, menghilangkan rasa aman kelompok minoritas, melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa, mengancam nilai demokrasi dan HAM. Jika intoleransi dibiarkan, masyarakat akan terpecah ke dalam kelompok-kelompok eksklusif yang saling mencurigai dan bermusuhan. Saudara-saudara, intoleransi seringkali menjadi pintu masuk menuju diskriminasi. Ketika perbedaan ini tidak lagi dihormati, maka akan muncul perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya kita akan membahaskan diskriminasi, mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, hingga dampak terhadap keadilan sosial dalam persatuan Indonesia. Sekarang kita masuk ke pengertian diskriminasi. Saudara-saudara sekalian, setelah kita membahas intoleransi, kini kita masuk pada pembahasan diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil, tidak setara, dan merugikan seseorang atau kelompok tertentu yang didasarkan pada identitasnya, bukan pada kemampuan atau perilakunya. Identitas yang sering menjadi dasar diskriminasi antara lain agama, suku, ras, etnis, jenis kelamin, kondisi ekonomi, maupun latar belakang sosial. Diskriminasi ini bisa terjadi secara sadar maupun tidak sadar, tetapi dampaknya itu tetap sama, yaitu ketidakadilan sosial. Dalam masyarakat multikultural, diskriminasi merupakan bentuk kegagalan dalam menghargai keberagaman dan menjunjung prinsip kesetaraan.
Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis diskriminasi. Diskriminasi ini dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis. Pertama, diskriminasi langsung, yaitu perlakuan tidak adil yang dilakukan secara terang-terangan, contohnya dalam penolakan layanan publik atau kesempatan kerja karena perbedaan agama atau suku. Kedua, diskriminasi tidak langsung, yaitu kebijakan atau aturan yang terlihat netral tetapi dalam praktiknya merugikan kelompok tertentu. Ketiga, diskriminasi struktural, yaitu ketidakadilan yang sudah tertanam dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik sehingga sulit dilihat secara kasat mata tetapi berdampak jangka panjang. Yang keempat, diskriminasi kultural, yaitu stereotip dan stigma yang dianggap wajar dalam budaya masyarakat, misalnya anggapan bahwa kelompok tertentu lebih rendah atau tidak layak dipercaya. Diskriminasi memiliki dampak yang sangat serius baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Bagi individu, diskriminasi dapat menyebabkan yang pertama, hilangnya rasa percaya diri, kedua, tekanan psikologis, ketiga, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sekarang bagi masyarakat. Bagi masyarakat, diskriminasi dapat pertama, memperlebar kesenjangan sosial, kedua, menciptakan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan, ketiga, memicu konflik sosial, yang keempat, menggerus kepercayaan terhadap negara dan hukum. Jika diskriminasi dibiarkan, maka keadilan sosial hanya akan menjadi slogan tanpa makna. Selanjutnya, kita masuk ke hubungan diskriminasi dan konflik sosial. Saudara-saudara, diskriminasi seringkali menjadi pemicu utama konflik sosial. Ketika suatu kelompok terus-menerus diperlakukan tidak adil, maka akan muncul rasa marah, frustasi, dan perlawanan. Konflik sosial tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan akumulasi dari ketidakadilan sosial yang dibiarkan terlalu lama. Dalam masyarakat multikultural, konflik seringkali dibungkus dengan isu identitas seperti agama atau etnis, padahal akar masalahnya adalah ketimpang dan diskriminasi. Konflik sosial dapat diartikan sebagai pertentangan antara individu atau kelompok dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, nilai, identitas, atau akses terhadap sumber daya. Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial, tetapi konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi kekerasan dan perpecahan. Dalam konteks masyarakat multikultural, konflik sosial sering kali menjadi kompleks karena melibatkan identitas yang sensitif dan emosional. Dampak konflik sosial sangat merugikan. Antara lain, yang pertama, kerusakan fisik dan ekonomi. Yang kedua, trauma psikologis. Yang ketiga, rusaknya hubungan antar warga. Yang keempat, melemahnya persatuan nasional.
konflik juga meninggalkan luka sosial yang tidak mudah disembuhkan, terutama jika disertai dengan keadilan dan rekonsiliasi. Saudara-saudari sekalian, untuk mencegah diskriminasi dan konflik sosial diperlukan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya kita akan membahas hak asasi manusia sebagai landasan moral dan hukum dalam mewujudkan toleransi dan keadilan sosial di masyarakat multikultural. Setelah kita membahas intoleransi, diskriminasi, dan konflik sosial, kini kita masuk pada pembahasan yang sangat fundamental, yaitu hak asasi manusia atau yang sering disingkat dengan HAM. Hak asasi manusia merupakan landasan moral dan hukum dalam membangun masyarakat yang adil, toleran, dan beradab. Tanpa penghormatan terhadap HAM, toleransi hanya akan menjadi slogan dan keadilan sosial sulit untuk diwujudkan. HAM hadir untuk memastikan bahwa setiap manusia diperlakukan secara bermartabat tanpa memandang perbedaan apapun. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak ini tidak diberikan oleh negara, tidak dapat dicabut oleh siapapun, dan berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Artinya, setiap manusia, apapun agama, suku, ras, budaya, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial memiliki hak yang sama untuk hidup, berkembang, dan mendapat perlakuan yang adil. Dalam konteks masyarakat multikultural, pemahaman ini menjadi sangat penting agar perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penindasan atau diskriminasi. Hak asasi manusia memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama, HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia di seluruh dunia. Kedua, HAM tidak dapat dicabut karena melekat pada martabat manusia itu sendiri. Ketiga, HAM bersifat tidak terbagi dan saling terkait. Artinya, pelanggaran terhadap satu hak atau berdampak pada hak-hak lainnya. Yang keempat, hak menjunjung prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, yang berarti semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip-prinsip ini yang menegaskan bahwa perbedaan identitas tidak boleh menjadi dasar perlakuan yang tidak adil. Hak asasi manusia mencangkup berbagai aspek kehidupan. Di antaranya adalah hak sipil dan politik, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas keadilan hukum. Hak ekonomi. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Yang ketiga, hak kolektif, seperti hak atas identitas budaya dan hak kelompok minoritas. Dalam masyarakat multikultural, hak-hak ini harus dilindungi secara seimbang agar tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan. Dalam masyarakat multikultural,
HAM berfungsi sebagai penjaga batas agar perbedaan tidak berubah menjadi konflik. Hak menjamin kebebasan menjalan agama dan kepercayaan, hak untuk mempertahankan identitas budaya, perlindungan terhadap kelompok minoritas, kesetaraan di depan hukum. Dengan adanya HAM, setiap kelompok memiliki ruang aman untuk mengekspresikan identitas tanpa rasa takut akan diskriminasi atau kekerasan. Meskipun HAM telah diakui secara universal, dalam praktiknya penegakan HAM masih menghadapi berbagai tantangan. Di Indonesia, tantangan tersebut antara lain: yang pertama, lemahnya penegakan hukum; yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi; yang ketiga, diskriminasi terhadap kelompok tertentu; yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat akan HAM. Teman-teman sekalian, penghormatan terhadap HAM tidak akan bermakna tanpa keadilan sosial. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya kita akan membahas keadilan sosial sebagai tujuan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus perwujudan nilai-nilai Pancasila. Saudara-saudari sekalian, pada bagian ini kita akan membahas peran yang sangat penting dari pendidikan kewarganegaraan atau yang sering kita sebut sebagai PKN dalam membangun toleransi dan keadilan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya mata pelajaran formal di sekolah dan perguruan tinggi, melainkan proses pembentukan karakter warga negara agar memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kehidupan bersama. Tujuan utama pendidikan kewargaan negara adalah membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, menghormati perbedaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menolak diskriminasi dan kekerasan, aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Melalui PKN, peserta didik diajak untuk tidak hanya mengetahui nilai Pancasila, tetapi juga menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kewargaan negara memiliki peran strategis dalam membangun toleransi karena PKN mengajarkan bahwa perbedaan adalah keniscayaan, bukan ancaman. Indonesia memiliki potensi besar untuk menunjukkan bahwa masyarakat multikultural dapat hidup berdampingan secara damai, adil, dan demokratis. Dengan berlandaskan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, Indonesia dapat berkontribusi dalam dialog lintas budaya internasional, perdamaian dunia, penguatan demokrasi global, penghormatan terhadap HAM universal. Keberhasilan Indonesia dalam mengelola keberagaman adalah pesan penting bagi dunia internasional. Sebagai penutup, toleransi dan keadilan sosial bukanlah sesuatu yang lahir secara instan, melainkan hasil dari proses panjang pendidikan, kesadaran, dan komitmen bersama. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran sentral dalam membentuk generasi muda yang toleran, adil, dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia sekaligus warga dunia. Mari kita menjadikan kewargaan sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan, dan bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.